Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di nggak ada seri sih. Ya ini pembahasan tentang Marxisme ya. Tidak secara mendetail tapi kita pengen mengkaji Marxisme ke dalam kerangka umum. Kayak kita melihat kenapa sih Marxisme ini kok kayak booming ya di kalangan anak muda. Kenapa anak-anak muda itu suka banget ngebahas Marxisme misalnya. Ya maksudnya kayak ya tidak seluruh anak muda, tetapi beberapa anak muda, dan itu cukup terlihat ya, cukup mencolok gitu anak-anak muda yang membaca Marx ataupun bahkan menjadi seorang Marxis ya. Dan kalau kita melihat hari ini ya, itu kan termasuk fenomena yang cukup menarik dan bisa dibilang penting ya, karena itu kan berkaitan dengan sejarah pemikiran. Jadi kan kayak di Amerika, Eropa, Asia, bahkan Indonesia sendiri itu cukup banyak yang berantusias mempelajari Marx. Dan kalau kita perhatikan, kenapa sih pada akhirnya ide-ide ini yang lahir di abad ke-19 itu tetap terasa hidup, bahkan terasa cukup relevan ya di abad ke-21 ini. Dan pertama-tama saya pengen memulai itu dengan data ya, sedikit data, yang mana data terbaru itu menunjukkan kalau adanya pergeseran sikap yang cukup jelas ya. Dan di tahun 2025 sendiri itu bisa dibilang 60% anak-anak muda di Amerika yang kisaran usianya dari 18 sampai 29 tahun itu cukup bisa dibilang memiliki pandangan yang cukup positif terhadap sosialisme. Dan sekitar sepertiga dari 60% tadi itu memiliki pandangan yang cukup positif tentang komunisme. Dan angka ini bisa kita bilang cukup drastis ya peningkatannya gitu dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya. Jadi fakta-fakta berikut ataupun data-data berikut itu bisa dibilang menjadi semacam sinyal ya. Sinyal bahwa Marx dan gagasannya itu tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa menemukan posisi di dalam generasi muda. Dan fenomena ini ya teman-teman, itu nggak cuma terjadi di Amerika, tapi ya di banyak benua gitu loh. Asia, Eropa, Australia gitu kan. Yang mana anak-anak muda itu bisa dibilang cukup terbuka terhadap gagasan-gagasan yang menentang kapitalisme. Dan mereka tidak lagi memandang Marx itu sebagai sosok yang cuma hidup di dalam buku sejarah, tetapi mereka menganggapnya sebagai pemikir yang cukup bagus ya. Ada daya tawar. Marx akan menawarkan kerangka analisis untuk memahami ketidakadilan yang dirasakan oleh beberapa anak muda tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita perhatikan ya, itu kan juga berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kehidupan yang semakin tidak pasti. Ya memang dari dulu sih kehidupan itu tidak pasti, tapi kan belakangan kapitalisme dan krisis-krisis cukup sering terjadi. Dan jawabannya ya, kita dapat menemukan kalau pada kondisi material yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, beban utang pendidikan misalnya, itu kan menjadi salah satu pemicu utama ya pada akhirnya anak-anak muda ini bergeser dan mempelajari kerangka berpikir Marx misalnya. Ya kita bayangkan gitu kan, ada seorang mahasiswa yang harus menghabiskan lebih dari 20 tahun hanya untuk melunasi misalnya uang studinya misalnya ya. Kan hal semacam itu menjadi momok ataupun mimpi buruk ya. Yang mana kan itu menciptakan generasi muda itu menjadi misalnya jadi sulit untuk membeli rumah misalnya, karena kan harus spend biaya khusus supaya hutang pendidikannya lunas. Dan bahkan banyak dari mereka yang gak jarang masih belum bisa keluar dari rumah orang tuanya setelah lulus kuliah, karena ya itu tadi, mereka menanggung beban pendidikan ya, beban hutang biaya pendidikan. Dan itu belum lagi kalau kita hitung ataupun kita lihat krisis perumahan, yang mana harga rumah yang semakin tahun itu makin terasa tidak terjangkau gitu loh. Dan di beberapa negara
Bahkan lebih dari 10% generasi muda itu menyatakan kalau mereka tidak akan pernah mampu membeli rumah karena ya mereka sudah terjepit gitu loh di bidang ekonomi. Dan di sini ya kita juga berpikir dong, ya bagaimana bisa sih anak muda bisa optimis gitu loh. Itu kan sistem ekonomi yang demikian kan semakin menutup pintu masa depan gitu. Dan banyak di antara mereka juga yang bekerja di dalam sistem kerja yang tidak pasti ya. Ya mungkin teman-teman udah pernah baca gig ekonomi ya, GIG ekonomi. Yang mana itu ada semacam pekerjaan dengan kontrak-kontrak sementara misalnya. Jam kerja yang tidak menentu, bahkan upah yang bisa dibilang rendah dan cukup dinamis ya upahnya gitu. Penuh dengan ketidakpastian. Dan kondisi ini kan cukup mirip dengan analisis Marx yang berkaitan dengan eksploitasi dan alienasi di dalam kapitalisme. Terus kalau kita lihat fenomena lainnya, berkaitan dengan keterasingan di era digital. Yang mana ketika teknologi itu mampu menghubungkan kita secara global, tetapi secara paradoksal, ya banyak orang di tengah keterhubungan kita ini dengan orang-orang lain di sekitar kita ya, bahkan di seluruh dunia, itu malah orang-orang muda ini, anak-anak muda itu merasa semakin terisolasi gitu kan. Yang mana media sosial itu memang ya membuka ruang komunikasi seluas-luas mungkin sih. Seluas mungkin. Tetapi kan pada saat yang sama terdapat tekanan-tekanan yang mungkin jarang kita sadari ya. Khususnya dari ekonomi dan budaya kompetitif yang menciptakan anak-anak muda itu kayak kehilangan semangat, kehilangan gairah, dan memunculkan rasa hampa dalam dirinya. Dan dalam kerangka Marx ya dia menyebutkan ini sebagai alienasi gitu kan. Perasaan terasing dari pekerjaan, dari hasil kerja, dari sesama manusia, bahkan dari diri sendiri. Dan anak muda tuh menemukan bahwa istilah ini sangat sesuai untuk menggambarkan pengalaman mereka sehari-hari. Dan mereka ya terhubung kok secara digital, tapi kayak terputus secara sosial dan emosional dari masyarakat. Karena ya banyak tuntutan tadi ya, berbagai macam tuntutan teman-teman. Kemudian yang sempat saya singgung juga di awal ya, terkait krisis-krisis. Dan salah satunya krisis alam dan bagaimana sih masa depan bumi ini. Dan ya, generasi muda itu kan tumbuh dengan dinamika kesadaran bahwa bumi ini sedang mengalami ancaman yang serius ya. Jadi juga banyak kondisi-kondisi yang pada akhirnya menggiring mereka untuk berpikir lebih jauh. Mereka melihat kayak hutan yang makin gundul, kebakaran hutan, banjir, cuaca yang semakin tidak menentu, dan ya banyak hal-hal yang membuat mereka pada akhirnya berpikir secara kritis untuk melihat kerentanan yang terjadi belakangan. Termasuk ya ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi akar masalahnya, khususnya di bidang ekologi ya. Dan dalam situasi ini, mereka itu mampu menemukan bahwa kritik Marx itu relevan terhadap kapitalisme. Yang mana kapitalisme itu selalu menguntungkan dan mementingkan keuntungan di atas kelestarian lingkungan. Jadi ya hanya segelintir yang merasakan keuntungan dari kapitalisme. Dan dari kacamata Marx, ya mereka melihat penjelasan yang relevan ataupun masuk akal. Dan bagi banyak anak muda, menyelamatkan bumi itu tidak cukup dilakukan hanya dengan solusi-solusi kecil seperti daur ulang ataupun mengurangi plastik sekali pakai. Mereka nggak berpikir itu cukup loh, itu nggak cukup ya. Jadi mereka menyadari bahwa masalah utamanya adalah sistem ekonomi yang seringkali mengorbankan lingkungan demi keuntungan segelintir orang. Dan inilah kenapa Marx terasa kembali relevan teman-teman. Dia menunjukkan kalau kontradiksi mendasar antara kapitalisme dan kelestarian hidup itu benar-benar nyata dan ada di sekitar kita. Bahkan ya itu yang pada akhirnya membuat orang-orang berpikir kembali tentang kapitalisme dan relevansi teorinya Marx. Selain beberapa faktor tadi yang udah kita sebutkan seperti ekonomi, lingkungan, ya faktor pendidikan juga penting ya. Ya banyak kampus di seluruh dunia yang juga membahas karya-karya Marx misalnya.
dan juga banyak anak-anak muda yang perlahan membentuk kesadaran politiknya. Jadi mereka dikenalkan ya dengan kritik Marx terhadap kapitalisme. Jadi di beberapa bidang studi Marx itu cukup relevan ataupun sering digunakan di dalam kelas-kelas kampus, dan pada akhirnya mahasiswa ini kayak mereka bersentuhan lah, kayak oh ini loh teori Marx. Jadi selain di ruang-ruang kampus tadi ya, di media sosial juga banyak yang membicarakan teori-teori Marx. Misalnya kayak dari TikTok, Instagram, sampai ke podcast-podcast ya. Yang mana itu juga sedikit banyak membahas ide-ide tentang ketidakadilan sistemik, eksploitasi, dan berkaitan dengan solidaritas kelas pekerja yang menjadi hal-hal penting dan ditekankan oleh Marx. Dan penyajiannya itu seakan mudah untuk dipahami dan lebih enak gitu loh. Lebih fleksibel mendengarkannya melalui podcast-podcast ataupun tulisan-tulisan yang ada di sosial media. Yang mana kadang-kadang ya konten-konten tadi itu termasuk yang monolog ini ya, itu pada akhirnya menciptakan rasa penasaran anak muda. Sekaligus ya pada akhirnya anak muda itu juga perlu menimbang lagi ya relevansinya dengan situasi yang ada di sekitar mereka, teman-teman. Tapi ya pada akhirnya banyak juga kok yang pro dan kontra sebenarnya terhadap ide-ide Marx ini. Apalagi kan di sosial media itu memiliki ketentuan yang berlaku sehingga tidak secara menyeluruh ya ide-ide Marx itu bisa dirasakan ataupun dipelajari. Kemudian ada juga dari sisi figur politik yang menginfluence anak-anak muda ini untuk mempelajari Marx ya. Jadi figur-figur ini dianggap mampu untuk mengartikulasikan kritik terhadap kapitalisme dengan cara yang mudah dipahami, dan beberapa tokoh ini bahkan juga menyinggung perihal masalah-masalah yang sudah kita bahas sebelumnya, kayak masalah utang pendidikan, perubahan iklim. Ya, kenal potbrong di mana-mana guys. Jadi ya gitulah. Kebetulan saya lagi di ruangan yang tidak terlalu proper. Oke, kembali ke topik. Seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, dan akses kesehatan ya. Dan isu-isu itu bisa dibilang sangat dekat dengan kehidupan anak muda. Dan hal ini membuat gagasan Marxis itu tidak lagi terlihat sebagai gagasan yang abstrak ya, tetapi lebih konkret, relevan, yang mana itu berkaitan dengan kebijakan sehari-hari. Dan anak muda itu tidak hanya membaca Marx di buku-buku aja loh, tapi mereka juga melihat cerminan ide-idenya di dalam perjuangan politik kontemporer. Dan selain bidang-bidang tadi ya, Marx tidak bisa kita lepaskan dari bidang moral, yang mana Marxisme itu juga berbicara tentang solidaritas, kesetaraan, dan perjuangan bersama untuk membebaskan manusia dari penindasan. Dan hal ini ya bisa kita bilang sangat resonan ya dengan idealisme anak muda, dan khususnya di usia muda, manusia itu memiliki keberanian yang cukup tinggi untuk bermimpi, lebih berani untuk melawan, terus lebih terbuka terhadap perubahan radikal ya. Dan Marx memberi mereka bukan hanya kritik yang dapat digunakan untuk melawan sistem kapitalisme, tetapi juga visi tentang kemungkinan-kemungkinan dunia yang berbeda ya. Ya, tentu ke arah yang lebih baik. Dan di sini kita bisa membayangkan suatu dunia di mana setiap orang itu dapat mengembangkan potensinya secara penuh tanpa mengalami gangguan-gangguan ataupun halangan-halangan seperti ketidakadilan struktural ataupun penindasan. Dan kalau kita perhatikan ya, dari semua hal-hal yang sudah kita singgung secara umum tadi, kita bisa melihat bahwa ketertarikan anak-anak muda terhadap Marx itu bukanlah suatu kebetulan aja loh, tapi itu lahir dari kombinasi antara kondisi material seperti utang pendidikan, masalah perumahan, kondisi kerja yang tidak pasti ya kayak gig ekonomi, masalah akses kesehatan, keadaan politik, dan dengan kesadaran moral, politik, dan ekologis yang mereka miliki ini, Marx itu seakan menyediakan bahasa untuk memahami penderitaan mereka sekaligus memberikan harapan yang bisa dibilang menjadi alternatif yang lebih adil ya. Kalau kita lihat secara teori ya, kalau kita lihat dulu gitu.
Dan di penutup ini mungkin kita akan bertanya gitu, apakah ketertarikan ini hanya sekedar euforia atau dia akan bertahan? Dan itu ya masih menjadi pertanyaan-pertanyaan yang patut kita ajukan. Jadi itu sebagai bahan evaluasi juga. Dan mungkin sebagian akan mengalami perubahannya. Misalnya bisa diimplementasikan sebagai gerakan politik misalnya. Ataupun ya bisa memudar. Ya banyaklah perkembangan sejarah yang pada akhirnya bisa mempertahankan gagasan Marx, ataupun ya pada akhirnya gagasan Marx itu hanya ada di buku, bisa juga. Karena itu tadi ya, memudar. Ya perdebatannya tidak jauh-jauh dari gagasan Marx itu terdengar utopis dan mungkin susah dicapai. Ya, tapi yang pasti ya, mempelajari Marx itu bukanlah suatu keharusan ya. Karena pada dasarnya Marx itu mengajarkan kalau kita perlu melihat berbagai sisi dari sebuah teori, termasuk teorinya Marx sendiri. Jadi ya kita harus lebih teliti lah